Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda? Pada malam hari ini saya Ridwan Hidayat kembali menyapa di frekuensi kesayangan Anda tentunya di 93,8 Suara Muslim Surabaya, 89,9 Suara Muslim Lumajang, 88,7 Suara Muslim Tuban, dan 97 FM Suara Muslim Batu. Mitra Muslim, alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi yang insya Allah bersama founder Tibun Nabawi Holistic Care Ustadz Ahmad Nidom, yang tentunya majelis ilmu malam hari ini didukung oleh Las Taman Zakat. Mitra Muslim, di perjumpaan sebelumnya telah kita bahas ya, bagaimana sih sebenarnya amandel itu bekerja. Ternyata memang ada faktor dari kelenjar yang ada di dalam tenggorokan kita. Nah, hari ini Mitra Muslim akan kita lebih dekat kembali dengan salah satu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan merasa khawatir saat menemukan benjolan di leher, ketiak, atau bagian tubuh lainnya, yakni kelenjar getah bening. Lantas bagaimana cara mengenali penyebabnya dan apa saja sih ikhtiar pengobatan yang tepat untuk menangani kelenjar getah bening? Alhamdulillah Mitra Muslim, pada malam hari ini guru kita Ustadz Ahmad Nidom selaku founder dari Tibun Nabawi Holistic Care telah hadir di studio Suara Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau sama Ustadz Ahmad Nidom tuh selalu sehat gitu ya, selalu segar gitu ya, karena memang selalu menjaga kesehatan Ustadz ya. Oke, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Baik Ustadz, berbicara tentang kelenjar getah bening nih Ustadz, banyak mitra muslim yang mungkin sudah sering mendengar, ada juga yang mungkin baru pertama kali mendengar. Ada yang mengatakan kelenjar getah bening itu dikira gondok yang ada di leher gitu Ustadz. Tapi ternyata kelenjar getah bening juga bisa di titik-titik yang lain. Nah, seperti apa sebenarnya kelenjar getah bening ini? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang kelenjar getah bening, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi-tabiin, semoga kelak kita dapatkan sahabatnya. Yang kedua kalinya bagi mitra muslim yang sekarang lagi diuji Allah dengan sakit, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya dan sehat seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya. Yang ketiga kalinya bagi mitra muslim yang sekarang lagi diuji Allah dengan rezeki, saya doakan semoga diluaskan rezekinya, diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah ruah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit mengulas tentang pelajaran yang minggu kemarin. Jadi sedikit minggu kemarin kan amandel Amandel itu adalah jaringan dari kelenjar getah bening. Jadi jaringannya, bagian dari jaringannya. Jadi kalau minggu kemarin itu kan amandel itu posisinya itu adalah kalau kita buka mulut kita, nah itu kan ada daging yang menggelantung ya. Jadi yang kiri kanan itu adalah bagian dari kelenjar getah bening. Jadi itu nanti kalau misalkan ada tanda-tandanya sakit saat menelan, tenggorokannya merah dan nyeri, demam, bau mulut, suara serak, terus terjadi pembengkakan di daerah tenggorokan, nafasnya berbunyi ngorok. Jadi itu salah satu tandanya adalah terjadi peradangan. Terjadi peradangan. Jadi itu penyebabnya banyak, jadi bisa karena infeksi virus, bakteri, terus imunitas menurun, adanya paparan rokok asap, terus adanya alergi, terus kebersihan dari mulutnya yang kurang terjaga. Jadi seperti itu jadi itu tanda-tanda. Jadi nanti kalau misalkan kalau sampai bengkak, sebenarnya ada tekniknya, nanti bisa dikumur sama garam aja. Udah cukup, nanti dibiarkan aja. Nanti jaga pola makannya, pola tidurnya minimal adalah 7-9 jam per hari. Jadi kalau misalkan ada sakit seperti itu, ayo coba bermuhasabah diri, apa penyebabnya, apakah karena ada virusnya, apakah kena paparan rokok polusi, apakah istirahatnya kurang, atau bisa juga karena imunitasnya mau kurang dan sebagainya. Jadi kita bermuhasabah diri, nanti diperbaiki perlahan-lahan. Apakah bisa? Biasanya nanti akan kempes sendiri Mas. Kempes sendiri itu biasanya seminggu 2 minggu lah biasanya kempes sendiri. Kalau
kalau misalkan sampai lebih dari 2 minggu kok nggak kempes, ya nanti diobservasi lebih lanjut kenapa kok nggak kempesnya. Jadi seperti itu, sebenarnya itu alarm awal di tubuh kita sebelum terjadinya penyakit yang lebih lanjut. Ya, sebenarnya itu bukan penyakit, sebenarnya itu adalah alarm tanda bahwa tubuh kita itu ada yang nggak beres, ada sesuatu yang tubuh kita itu yang membuat terjadi pembengkakan di area kelenjar getah bening. Nanti herba-herbanya ya bisa pakai jahe, kunyit, madu, daun sirih dan sebagainya. Ya, itu salah satu kesimpulan dari minggu kemarin ya. Sebenarnya kelenjar getah bening itu apa? Kelenjar getah bening adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang bentuknya kecil seperti kacang. Jadi kalau minggu kemarin sudah pernah saya singgung ya, adalah kalau bahasa Jawanya uci-uci. Nah, uci-uci. Belum pernah dengar ya, Mas? Pernah dengar, Ustaz. Kemarin juga ada mitra muslim yang bilang itu apakah uci-uci? Iya, gitu ya? itu uci-uci. Jadi uci-uci nanti posisinya itu ya, kelenjar getah itu posisinya ada di leher. Makanya kan di sini kan ini kan leher ya. Jadi makanya tembusnya nanti sampai ke mulut. Jadi kelenjarnya nyebar ke situ karena dia fungsinya sebagai imunitas, sebagai penjaga keamanan di tubuh kita. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang sesuatu yang nggak beres, dia alarmnya nyala. Makanya alarmnya dalam bentuk bengkak tadi itu. Gitu. Jadi nanti nyebarnya di leher, di ketiak. Jadi ketiak itu ya kebetulan saya sering ngalami 2 minggu lalu ketiak bengkak. Jadi ada kenapa? Kalau ada ketiak, ada bengkak ya itu sebesar kacang ya, bentuknya kan seperti kacang kecil gitu. Itu di ketiak, terus di dada, jadi di dada, terus di perut sama selangkangan, Mas. Jadi kalau selangkangan nanti ada kecil ya, itu salah satu. Jadi berarti kalau ada muncul benjolan kecil lah, berarti tanda di tubuh kita itu ada yang nggak beres. Nggak beresnya apa? Bermukasab, apakah tidurnya kurang, apa ada bakteri yang masuk, apa ada paparan polusi dan sebagainya. Nanti akan ketemu. Nanti kalau yang misalkan tidurnya kurang ya udah diperbaiki tidurnya. Kalau ada bakteri masuk ya diobati nantinya. Jadi seperti itu. Jadi fungsi dari kelenjar getah bening apa? Fungsi dari kelenjar. Jadi dia bagian dari sistem limfa, Mas. Limfa itu posisinya itu di sebelah kiri di ya, perut atas lambung berarti, Ustaz? Dia saudara kembarnya lambung. Oh gitu. Limpa ya? Iya, limpa. Jadi dia fungsinya sebagai imunitas, menghasilkan sel darah putih, sel darah merah di situ. Jadi kalau misalkan tidurnya kurang itu mempengaruhi. Jadi tidur yang kurang, ginjalnya bermasalah itu mempengaruhi. Jadi dalam tubuh kita semua berhubungan. Jadi penyakit itu tidak berdiri sendiri. Jadi itu, jadi itu makanya kalau yang imunitas itu dari situ. Jadi fungsi kelenjar getah bening yang fungsinya itu adalah menyaring kuman, racun, zat berbahaya. Jadi membantu melawan infeksi dan penyakit. Jadi dia nyebar pada titik tadi itu di leher, ketiak, dada, perut, selangkangan. Lah pusatnya itu di limfa tadi itu. Jadi kalau nanti ada yang bermasalah, dia alarmnya muncul. Benjolnya kecil itu. Dengan benjolan itu sebagai alarm. Alarmnya itu. Itu. Baik, Mas. Itu. Jadi fungsinya adalah menyaring racun. Jadi menerangi racun itu, jadi bakteri tubuh kita akan disaring. Terus yang kedua menjaga keseimbangan cairan. Jadi yang selanjutnya adalah membentuk sel imun, terus melawan kanker. Jadi ada nanti juga melawan kanker juga. Terus biasanya nanti tandanya apa? Hampir sama seperti tadi itu, sama seperti amandel. Nanti tanda-tandanya adalah benjolan, pembengkakan di area leher, ketiak, selangkangan dan bagian lainnya tadi itu. Terus nyeri pada saat ditekan, terus demam, badan lemas dan mudah lelas, berkeringat pada saat malam. Terus berat badan turun tanpa jelas. Jadi kalau nanti berat badannya itu turun drastis, itu nanti berhubungan dengan anemia. Jadi anemia, jadi salah satu anemia tadi adalah yang dihasilkan dari itu, limfa tadi itu, sel darah merah salah satu dihasilkan dari limfa. Selain sumsum tulang belakang, sumsum itu nanti juga ada dari limfa. Ya nanti dipengaruhi apa? DLP adalah dari ginjal. Jadi ginjal itu menghasilkan hormon, nanti mempengaruhi dari limfa juga. Jadi semua berhubungan. Saling berkorelasi. Jadi kalau misalkannya ginjalnya bermasalah, nanti efeknya ke limfa. Berat badannya turun di situ. Jadi makanya kalau nanti sampai berat badannya sampai turun drastis, nanti ditransfusi drop lagi ya. Itu nanti ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi karena gagal ginjal, yang kedua adalah bisa jadi karena kanker.
Bisa Jadi jadi kanker ya? darah belum sampai tujuan udah habis duluan di tengah jalan dimakan sel kankernya. Jadi seperti itu. Jadi makanya harus tahu dulu. Jadi makanya kalau semua penyakit itu saling berhubungan. Jadi nggak berdiri sendiri. Jadi kalau pasien-pasien datang ke kami itu mesti saya tanya dulu penyebabnya apa. Jadi akan ketemu. Jadi bukan datang langsung diobati, enggak. Akan diobservasi dulu. Akan ketemu penyebabnya apa. Jadi nanti akan ketemu juga triggernya di mana. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau di Indonesia kalau di Indonesia itu jumlah kelenjar getah bening itu di Indonesia itu antara sekitar diperkirakan 12.000 kasus Mas setiap tahunnya. 13.000. 12.000 kasus. 12.000 kasus. Wow. Yang kena kanker itu rata-rata sekitar usia produktif 15 sampai 50 tahun. Wow. Makanya kalau yang minggu kemarin kan saya pernah ngomong sama Mas Mas Ridwan anak 6 tahun pun udah bisa kena. Bisa kena, betul. Iya, ya karena apa? Perilaku tadi tuh, yang anak yang kemarin tuh saya cerita itu 6 tahun kena karena apa? Tiap hari makan ciki-cikian. Ya. Ya, itu dibiarkan sama orang tuanya terjadi kanker. Jadi makanya kalau sebenarnya kalau 2 minggu, seminggu 2 minggu sebenarnya udah kempes sendiri. Kalau kita imunitas kita kuat, nanti itu akan kempes dari sindinya, hilang semua kan. Jadi alarmnya hilang, berarti udah kita normal. Tapi kalau sampai 2 minggu enggak sembuh, nah itu harus diperiksa dulu apa penyebabnya. Jadi bukan dioperasi. Kalau orang kan mesti dioperasi sebenarnya. Langsung ambil gampang ya Zat? Iya, langsung intinya harus dioperasi gitu. Padahal belum tentu harus dioperasi ya tindakannya. Enggak harus ya. Nanti kalau sampai perkembangannya bengkaknya itu besar semua kemungkinan kanker. Nah, nanti tanda-tandanya apa? Salah satunya adalah anemia, badannya tambah kurus, semakin pucat, semakin lemas. Nah, itu nanti tinggal dicek di laboratorium HB-nya tinggal berapa. Nah, nanti ada parameternya semua. Jadi kalau udah gitu tuh ketahuan semua. Oh, ini udah masuk kanker. Udah kamu masuk kanker ya udah diobati. Jadi kalau kanker itu kan salah satu penyebab kanker itu adalah karena kebanyakan makanan yang mengandung karsinogen, Mas. Jadi makanan yang mengandung karsinogen itu adalah biasanya yaitu makanan-makanan yang apa namanya? Makanan daging olahan. Oh. Jadi penyebab kanker deh biasanya satu, daging olahan. Jadi sosis, nugget, cornet. Ini bahaya Itu karena mengandung pengawet pengawet nitrit, jadi menghasilkan senyawa karsinogen genetik N-nitroso. Terus yang kedua makanan yang gosong atau dibakar. Itu penyebab kanker. Terus jadi kalau yang sering makan bakar-bakaran seperti sate, seperti ikan bakar, keseringan, itu efeknya seperti itu. Sekali-sekali boleh ya Zat ya? Boleh. Jadi makanya kalau ada yang ini ya kadang-kadang kan dipotong-potong ya kalau kita udah bicara tentang di media sosial itu kadang dipotong-potong. Karena kalau konsultasi sama alternatif hidup mesti tidak boleh, bukan kayak gitu. Boleh. Kalau saya mengajarkan semua boleh dimakan. Allah menciptakan dunia dan seisinya itu dinikmati, bukan untuk dihindari. Betul. Cuman catatan ada batasannya. Kalau sudah jangan berlebih. Intinya kalau berlebih pasti akan bermasalah. Jadi berlebih juga bermasalah, berkurang juga bermasalah. Jadi yang normal-normal aja. Jadi kalau sudah tua ya makanannya makan secukupnya. Jadi kalau dulu umur 20 makan melinjo enggak apa-apa. Umur 40 makan melinjo, cekot. Berarti sudah alarm bahwa di tubuhnya itu organnya sudah mulai melemah. Kalau pada podcast sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa setelah usia 40 fungsi ginjalnya turun 1%. Jadi itu sudah kodrat, makanya menjadi tua itu pasti kita nggak bisa mengkodrat Mas ya. Yang kalau sudah pasti menjadi organ sudah mulai merusak ya kita harus tahu diri, sadar diri. Yang jadi masalah orang nggak sadar diri. Biasanya kalau sakit seperti itu obat. Cari amannya aja, cari gampangnya. Jadi karena semua serba instan, jadi semua pakai instan. Jadi itu. Terus makanan tinggi gula, makanan tinggi gula olahan, seperti soda, boba dan sebagainya itu. Nah, itu biasanya anak muda. Nanti efeknya banyak, itu bisa ginjal juga. Makan gorengan. Gorengan nggak boleh Zat? Boleh. Tapi kalau gorengan kita goreng sendiri biasanya 2 kali lah enggak apa-apa. Karena penggorengannya minyaknya baru. Kalau yang di luar kan berapa kali penggorengan tuh? Betul. Itu kan? Ya itu. Itu menjadi faktor juga. Terus makanan tinggi lemak. Jadi seperti makanan cepat saji, margarin, martabak dan sebagainya. Oh, itu nggak boleh ya? Boleh, boleh Mas, tapi boleh, tapi harus jarang-jarang. Terus ikan asin.
Ikan asin itu kalau keseringan nanti penyakit kanker nasofaring. Kanker Nasofaring. arahnya kemana tuh, Ustaz? Hah? Arahnya kemana? Tenggorokan. Oh, kanker yang di Ya, tenggorokan. kalau kebanyakan asin-asin ya. Ya, terus makanan cepat saji, mie instan. Jadi semua kan karena makanan sekarang kan bukan makanan ini Mas, bukan makanan organik. Rata-rata udah pakai pengawet, Iya. perasa, pemanis dan sebagainya itu kan. Jadi yang jadi masalah, jadi segala sesuatu yang tidak alami pasti efeknya kalau kita kebanyakan makan, ya efeknya adalah penyakit. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi yang tadi itu yang apa namanya yang benjolan tadi itu ya, yang apa namanya kelenjar getah bening tadi itu. Jadi memang Bapak Ibu nggih, jadi mitra muslim itu kalau sudah nanti ada penyebab kalau sudah membesar gimana? Nanti biasanya penyebabnya ya. Kalau biasanya tambah membesar biasanya disebabkan karena infeksi tenggorokan. Jadi amandel tadi itu kalau dibiarkan bisa menjadi besar. Kalau kita nggak merubah perilakunya, flu batuk, infeksi gigi. Infeksi gigi itu biasanya menyebabkan juga, ya, terus radang amandel, infeksi telinga, terus luka infeksi, terus autoimun. Jadi orang-orang yang autoimun bisa jadi terjadinya kelenjar getah benihnya menjadi berubah, ya. Jadi itu menjadi besar. Jadi itu dulu Mas, ya. Baik, Masya Allah luar biasa ya. Jadi sekali lagi mitra muslim ya, kita malam hari ini sedang membahas tentang kelenjar getah bening. Ada komentar juga dari Kak Kartika melalui WA, martabak telur enak loh Ustadz Nidom gitu ya. Sekali lagi boleh ya mitra muslim ya, tapi harus diwaspadai jangan banyak-banyak gitu ya. Karena memang kalau berlebihan tuh nggak baik, berkurang pun juga nggak baik. Masya Allah. Baik, kita buka sesi interaktif mitra muslim. Kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0855 3938 atau telepon di 0315624555. Tampaknya sudah ada yang ingin telepon ya Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa dari mana? Istikharoh. Oh, Ibu Istikharoh, Masya Allah. Kabar baik Ibu Istikharoh malam hari ini? Alhamdulillah, Ibu sehat Mas. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya mau tanya Pak Ustadz, kalau umur di atas 40 itu harus rutin minum susu. Kalau seumpama belenger Pak Ustadz, bolehkah jarang-jarang? Terus gantinya apa Pak Ustadz? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas 40 tahun harus rutin minum susu. Rutin dalam artian kalau memang terjadi osteoporosis ya, pengapuran. Oh, Jadi kalau misalkan sudah sehat ya minum jarang-jarang tidak ada masalah. Jadi makanya kalau yang sudah mulai usia 40 itu memang terjadi pengeroposan Bu. Memang itu udah kodrat nih. Perbandingannya itu 1:3 untuk perempuan. Kalau laki-laki itu 1:5. Jadi kalau sudah pengeroposan gitu kenapa kok terjadi lebih pada perempuan? Salah satu penyebabnya karena pada saat melahirkan bayinya kan tubuh kalsium. Biasanya ngambil dari ibunya. oh, Itu makanya kebanyakan dari ibu-ibu, kebanyakan yang pengeroposan kok 1:5 daripada bapak-bapak. Jadi kalau pada saat hamil itu biasanya ibunya harus konsumsi kalk ya, kalau bahasa kan ada obat namanya kalk itu, kalsium itu harus diperbanyak. Karena apa? Nanti bayi ngambil dari situ. Dari ibunya. Jadi kalau misalkan ibunya itu kekurangan kalsium, yang terjadi nanti ke depannya terjadi pengeroposan. Ya. Itu. Jadi kalau udah pengeroposan itu karena terbuat dari kalsium, jadi makanya bisa jadi tadi itu Bu, susu kambing, susu sapi, kedelai dan sebagainya, kedelai, terus ikan salmon itu bisa juga, terus bisa juga ikan sarden Bu, yang masih fresh ya, bukan ikan sarden yang kalengan, enggak, yang masih fresh. Terus tempe kedelai, cuman kalau yang tempe kedelai itu kalau yang ada asam uratnya jangan. Nanti kalau tambah parah karena kalau yang udah asam urat itu biasanya ada pengecualian itu yang ada kacang-kacang sebisa mungkin dihindari. Jadi yang terpenting Bu nggih, yang terpenting itu adalah gerak Bu. Ya, jadi kalau tadi itu pertama itu tulangnya sudah mengeropos, nanti diperbaiki dengan perbanyak kalsium. Jadi kalau sudah sehat ya sudah berhenti aja atau minumnya jarang-jarang aja. Itu yang pertama. Yang kedua nanti rutinkan adalah jalan kaki nggih, tiap pagi. Jadi tiap pagi 30 menit. Jadi yang sekarang subuhan di rumah, ayo dirubah. Subuhan ke masjid, jalan kaki, jangan pakai mobil, jangan pakai naik motor. Jadi tubuh kita ini harus digerakkan Mas. Jadi kalau tubuh kita tidak digerakkan 2 minggu, nanti terjadi kaku. betul. Ya. Nanti kalau kaku, biasanya orang-orang nanti pakai kursi roda, tambah kaku.
Karena tidak digerakkan. Tambah kaku, tambah gerakan. Nanti kalau sudah kaku banget ya, nanti baru teriak. Itu nanti pengobatannya pakai fisioterapi. Oke. Pernah saya ngomong itu ya, fisioterapi itu sekali datang Bu, untuk terapisnya itu minimal 200 sampai 750. Itu hanya ngajari mawon nggih. Itu hanya ngajari pasien, tapi tetap pasien itu harus gerak. Jadi kalau pasiennya nggak digerakkan ya tambah kaku. Makanya kan seperti mengandekan saya itu tulang itu seperti onderdil mobil, onderdil motor Mas. Jadi kalau motornya itu tidak pernah digerakkan, itu kan karatan. Iya, betul Ustaz. Iya kan sama seperti manusia, kalau nggak pernah digerakkan ya terjadi kaku. Oke. Rusak semua nanti. Baik. Itu jadi makanya tiap pagi usahakan jalan kaki 30 menit. Jadi yang sekarang malas subuhan, ayo bangun subuhan. Jadi jangan subuhan di rumah, subuhan di masjid. Nanti pahalanya dapat dua. Yang pertama dapat sehat, jalan kaki, dapat sakit. Yang kedua dapat pahalanya banyak. Mas sekali melangkah itu berapa pahala dihitung sama malaikat. Betul. Itu nanti jenengan dapat sehat, dapat pahala. Yang kedua, rutinkan jenengan tiap pagi adalah berjemur punggung. Berjemur punggung, punggungnya dijemur, terus antara jam 8 sampai jam 10 pagi, 10 menit aja. Fungsinya adalah menguatkan tulang kita. Itu. Terus selanjutnya makanan-makanan. Biasanya kalau tuh pengeroposan itu nanti gandengannya osteoartritis, radang sendi. Nanti kalau radang sendi itu biasanya itu adalah ada asam urat tinggi. Jadi makanya kalau udah usia 40 itu biasanya penyakitnya 4 sekawan itu pasti akan tumbuh. Makanya saya sering saya sampaikan, rutinkan setelah usia 40 itu rutinkan cek 4 sekawan. Asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah. Asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah. Itu wajib. 4 sekawan. Itu 4 sekawan wajib. Jadi nanti akan ketahuan yang tinggi nanti diperbaiki, yang rendah akan dinaikkan. Jadi di situ. Lah nanti kan kalau tinggi penyebabnya apa? Itu kita hindari, yang rendah apa penyebabnya kita tambahi. Kan gitu aja sebenarnya. Terus nanti kalau misalkan asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok enggak sembuh-sembuh. Nah, misalkan diobati 3 hari sampai seminggu kok enggak sembuh, berhenti obatnya. Secepatnya cek kadar kreatininnya. Cek kadar kreatinin, tempo udah disebutkan cara mengecek gimana. Rumahnya pakai EGFR. Jadi 150 kurangi usia kali berat badan. Kali berat badan ya, nanti kalau perempuan itu pria, kalau berat badan tambah kasih 0,85 dibagi 72 kali kadar kreatinin. Nanti kalau di Surabaya itu gratis nanti di puskesmas terdekat gratis, nanti cek ambil yang namanya poli PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Itu nanti jenengan masuk ke situ, ditunggu 1 jam ketemu kadar kreatinnya, dimasukkan rumus EGFR tadi itu nanti akan ketemu sudah masuk stadium berapa. Biasanya kalau yang sudah asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi itu biasanya masuk stadium 3. Stadium 3 itu nanti biasanya hasilnya EGFR itu antara 30 sampai 59. Itu sudah masuk rusak sedang. Sudah sedang. Nanti kalau sudah makanya kan gitu kan. Kalau sudah diobati asam urat itu enggak sembuh, berhenti, fungsi ginjalnya dicek tinggal berapa persen, tinggal masuk stadium berapa. Lah nanti kalau sudah masuk stadium 3 lah, cara penjaganya apa? Ya itu nanti perbaiki, salah satu pola makannya, perbanyak minum air 2 liter, terus makanan-makanan yang goreng-gorengan mulai dikurangi, makanan-makanan yang seafood yang bercangkang mulai dikurangi, terus makanan kacang-kacangan, jeroan. Itu Ustaz. Itu dikurangi. Boleh dimakan, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Betul. Itu nanti kalau sudah sampai stadium 4, itu biasanya udah mulai. Jadi tidak asam urat aja yang muncul, nanti akan gatal-gatal. Terus pinggangnya pinggang yang sejajar siku-siku belakang itu udah mulai sakit-sakitan, mungkin orang dipikir rematik. Itu. Terus nanti juga ada asam lambungnya kambuh. Udah, terus nanti juga dadanya sesak. Nanti kalau sudah stadium 4-5 itu yang kelima itu kalau kadar kreatinnya di bawah, EGFR-nya di bawah 5 masuk gagal ginjal. Itu nanti kakinya bengkak, terus badannya kurus, anemia dan sebagainya. Jadi ada step-stepnya. Jadi kalau masih stadium 3 itu masih boleh minum air kelapa, Mas. Masih boleh minum pisang. Tapi kalau sudah gagal ginjal enggak boleh. Enggak boleh? Enggak boleh. Karena ada kaliumnya.
potasium, jadi dia malah merusak. Ya, ya. Jadi di situ makanya kalau sehat, ayo diperbaiki. Apa yang dibutuhkan ginjal? 2 liter air per hari. Suka tidak suka, haus tidak haus, wajib minum air 2 liter. Itu untuk apa? Untuk ginjal supaya bisa mengeluarkan sisa metabolisme darah kotor. Jadi nanti kalau sudah parah itu malah taraannya banyak, Mas. Tidak minum air malah tidak boleh. Malah bolehnya cuma 2, nah dibatasi 600 ml kalau nggak salah. Itu Karena kalau udah orang parah. enggak, karena orang yang udah gagal ginjal tidak bisa kencing. Oke, baik. Jadi di situ makanya sebelumnya semua terlambat, ayo diperiksa. Lah orang sekarang itu kan nggak malas periksa. Malas periksa itu tujuannya apa? Malas periksa mereka itu rata-rata takut diketahui penyakitnya, tapi tidak berubah perilakunya. Iya, betul banget. Takut divonis ini itu ya. Iya, padahal kalau kita sudah tahu malah justru pencegahan, jangan sampai tambah parah. Yang jadi masalah mereka sudah nggak mau periksa, tapi perilakunya tidak dirubah. Ya. Nah, nanti rata-rata mereka pakai obat anti nyeri. Ya, betul Ustaz. Nah, nyeri itu alarm tubuh itu nyeri. Lah nanti biasanya mereka dimatikan dengan cara dikasih obat anti nyeri. Enak pada saat itu, tapi itu menjadi bom waktu. Suatu saat penyakit menjadi sudah stadium 4-5. Ya, kalau udah seperti itu pengobatannya mahal. Oke, itu dulu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Istikharah atas pertanyaannya. Dan tentunya kita jeda terlebih dahulu Mitra Muslim. Nanti setelah jeda kami persilakan Anda bisa kembali lagi di 0855 3938 atau telepon di 031 5624 555. Tampaknya juga di live YouTube sudah banyak sekali Mitra Muslim yang bergabung, karena malam hari ini kita live ya di YouTube Suara Muslim TV. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu didukung oleh Las Taman Zakat. Suara Muslim. جوع يزداد يوما بعد يوم وألم وحصار ودمار. لك البشرى إن ضاقت الأسباب أو سدت الأبواب. لك البشرى ما زال هذا الخير يفرج هم من ضاقوا، والناس ما زالت لعون الناس تشتاق. آفاق هذا العطاء سعادة لقلوبنا ورضا، رسم ابتسامته على وجه الحياة ومضى. قلب الذي أعطى بحب عطائه نبضا. أبشر 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 بعون الناس. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما. غيثا كريما طيبا يروي الظما. الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما. غيثا كريما طيبا يروي الظما. نحن الحياة ونورنا عم الفضاء، لجميع من في ظلمة الدنيا مضى. جاب الحياة مفتشا عن نفسه، فرأى بريق البذل منها أو مضى. وانهض وآثر لا تكن متجهما، طوبى لمن للعالمين تبسما. فعظيمة أخلاق من نشكر مؤسسة تمان زكاة على هذا الطعام. نشكر تمان زكاة على هذا المشروع الخير.
Anda sedang mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Les Taman Zakat. Suara Muslim, the best religious radio network. Terima kasih mitra Muslim, Anda masih setia dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Malam hari ini kita membahas tentang kelenjar getah bening. Dan tentunya mitra Muslim, kami persilakan untuk Anda, kami buka sesi interaktif ya. Mungkin di antara Anda ada yang ingin bertanya, boleh di 0855 3938 atau telepon di 0315624555. Ustadz, tampaknya sudah ada mitra Muslim yang ingin terhubung nih Ustadz. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, dengan Ibu siapa dari mana? Ibu Dia di Metul Anayu. Baik, Ibu Dia mohon izin untuk volume radionya boleh dikecilkan terlebih dahulu agar tidak mantul di udara begitu. Baik, Ibu Dia silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar? Ya, sudah dengar Ibu. Halo? Ya, baik. Silakan dilanjut. Kurang keras. Sudah dengar Ibu, volumenya Oh Ibu iya. yang dikecilkan. Ini saya tanya itu di luar itu ya juga termasuk untuk set up usia lansia, usia saya sudah 73. Itu yang benar itu berapa bulan sekali atau apa untuk check up saja. Kalau saya tuh sering itu lambung. Nah, tapi kalau sudah diobati sudah nggak apa-apa. Tapi yang saya maksud itu untuk check up itu jaraknya itu berapa bulan, misalnya gitu. Jadi check up ke puskesmas saya itu biasanya. Itu yang benar berapa bulan sekali atau bagaimana. Terus ini yang kedua, ini anak saya memang ada kelainan, yaitu sebenarnya normal, sekolahnya itu SLB, tapi dia kreatif, hanya IQ-nya itu rendah, maka disarankan sekolah di SLB. Dia punya keahlian setelah diteliti, punya keahlian membuat taplak, sudah berhasil, hanya itu. Untuk pelajaran membaca normal. Terus ini yang saya tanyakan, ini ada sakit. Sudah saya bawa ke puskesmas, tidak ada apa-apa. Ini tiba-tiba itu di kasir itu ngeblok gitu loh. Saya tanyakan itu nggak mau. Terus mata semuanya tuh bagus. Itu hanya nggak bisa jalan. Terus diberi apa? Kalau saya bawa ke dokter itu nggak mau, harus digendong. Itu harus konsultasi bagaimana ya dokter. Hanya nggak bisa jalan aja, normal anaknya itu. Hanya memang aslinya itu dari dokter itu 80, tapi harus sekolahnya di SLB. Di SLB itu pelajarannya, kurikulumnya kan lain, tapi oleh dokter dinyatakan anak ini harus sekolah SLB. Di SLB itu nanti dilihat punya keahlian apa, gitu. Yang saya ini bagaimana pengobatannya? Dibawa ke dokter nggak mau. Baik, Masya Allah. Sudah terpahami Ibu untuk pertanyaannya? Cukup 2 pertanyaan Ibu? Iya, itu nanti sementara ini diberi apa? Baik. Ya. Saya nggak berani memberi obat. Dia itu gelibak saya beri kegiatan yaitu ngulang itu aja. Baik. Supaya dapat jalan itu bagaimana. Baik. Kalau ada yang memberitahu di kursi roda. Kalau kursi roda nanti ketergantungan tambah males gitu. Baik. Caranya gitu. Ya, terima kasih. Saya minta tolong dokter, maaf sekali saya tuh penggemar setia radio
suara muslim sebenarnya. Baik Ibu, siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketemu gitu apa yang saya maksud gitu Nggih, aja. siap. Matur suwun. Sami-sami Ibu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kompleks sekali ya Ustadz ya. Yang pertama pertanyaannya sederhana. Sebenarnya MCU atau medical check up itu idealnya dilakukan berapa bulan sekali ya? Oke. Kalau medical check up untuk keseluruhan Bu, idealnya 3 bulan bisa, 6 bulan bisa. Oke. Tapi khusus untuk check up 4 sekawan, usahakan 1 bulan sekali. 4 sekawan tadi ya Ustadz ya? 4 sekawan itu asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah itu usahakan tiap bulan sekali. Oke, tapi baik. kalau yang keseluruhan nanti bisa 3 bulan sama 6 bulan. Jadi kalau karena kan gini kita perubahan dalam tubuh kita itu kan kita nggak tahu Mas, karena kan tiap hari kita makan. Betul, betul. Jadi makanya kalau paling cepat itu 1 bulan. Jadi nanti kalau 1 bulan yang tinggi apa, yang rendah apa, nanti kalau misalkan tidak memerlukan medical check up ya enggak usah. Medical check up itu dilakukan pada saat kita memang kondisinya sudah mulai kok ada yang aneh, nah itu baru medical check up. Ya paling cepat mungkin 3 bulan lah, paling ya, rutin kan setengah tahun sekali, 6 bulan sekali. Oke, itu. Terus yang kedua adalah ibu dititipi anak spesial. Oke, anak spesial ini saya belum bisa jawab Bu, karena saya tidak tahu sakitnya spesialnya di apanya. Jadi kalau harus datanya lengkap dulu, dilengkapi dulu usianya berapa, cowok atau cewek, terus nanti anak spesial ini jenisnya apa, saya harus tahu dulu. Yang jelas Bu, jadi kalau jenengan dititipi anak spesial oleh Allah, tetap bersyukur, tetap diramut, karena itu adalah jalan pintu menuju ke surga. Kalau jenengan dititipi anak spesial oleh Allah, jenengan ikhlas dan sabar merawat titipan Allah, itu adalah jalan jenengan menuju ke surga. Tapi kalau jenengan mengeluh, udah itu menjadi musibah. Jadi jangan dititipi oleh Allah anak spesial ini, kelebihannya ananda apa itu di istilahnya tetap dipupuk supaya dia menjadi kreatif menghasilkan sesuatu. Jadi kelemahannya jangan terlalu dihiraukan. Jadi kelebihannya apa itu diperbaiki ditambah kualitasnya, diajari terus supaya berkualitas. Terus kalau yang kekurangannya beliau enggak usah, kalau kekurangannya enggak usah terlalu dipikirkan karena masing-masing orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terus juga ini Bu untuk obat-obat herbalnya Bu, nanti usahakan jenengan rutinkan minum dari herbal yang mengandung pegagan. Pegagan. Apa itu Ustaz, pegagan? Atau tanaman air. Oh, tanaman air. Contohnya mungkin pegagan. Itu untuk itu sebagai nutrisi otak Mas. Oh, baru nutrisi otak itu nanti dirutinkan itu. Jadi makanya kalau ini kan saya nggak tahu. Jadi kondisinya nggak bisa jalannya karena apa, usianya berapa, kelebihan ananda apa. Jadi saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau memang itu adalah anak spesial, jenengan harus sabar, jenengan harus ikhlas, jenengan harus membimbing anak tersebut supaya menjadi mandiri. Minimal mandiri Mas. Jadi kalau menjenengan kalau kita secara teoritis secara teori kalau untuk menjadi normal kayaknya susah. Baik. Secara teori ini secara logika mawon, kayak enggak bisa. Minimal jenengan adalah anak tersebut mandiri. Mandiri untuk dirinya sendiri. Jadi kalau bisa anak tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, itu bagus lagi. Tapi yang terpenting adalah jenengan tetap syukuri, alhamdulillah dititipi anak seperti ini, jenengan ikhlas merawatnya, jenengan ridho merawatnya, jenengan sabar merawatnya, itu adalah jalan menuju surga jenengan ke Allah nanti. Gitu. Baik, Masya Allah luar biasa ya. Mungkin nanti bisa diarahkan Ustadz ya untuk Ibu Dia dari Surabaya bisa mengunjungi langsung ke Tibun Nabawi Holistic Care, betul ya Ustadz? Nah ini Tibun Nabawi Holistic Care berada di mana Ustadz alamatnya? Di Dharma Permai Selatan 17 nomor 25. Oke, baik, Masya Allah. Dan mungkin nanti bisa konsultasi lebih lanjut Ustadz ya, melalui kontak dari Tibun Nabawi Holistic Care. Mungkin Ibu Dia nanti bisa langsung bertanya saja ke WA Suara Muslim. Nanti akan kami bagikan kontak dari Tibun Nabawi Holistic Care. Masya Allah. Baik, di WA nih Ustadz juga sudah ada Ibu Sumiati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya saat ini sakit ugel-ugel bahu atau entong-entong agak ringan sakit. Tapi kalau dibuat tidur sakit sekali. Sakitnya itu pleng-pleng gitu rasanya, kayak ditarik-tarik. Juga kayak ditimbul tenggelam. Kalau saya tidur sakit sekali rasanya, tapi kalau tangan saya angkat ke atas itu rasanya berkurang sakitnya. Itu sebabnya kenapa ya dok? Usia saya 65 tahun. Usia 65 tahun, oke. Jadi bisa jadi Bu, kalau dari cerita Ibu, memang harus tahu dulu detailnya Bu, ya. Gimana kan ini baru sekitar adanya apa tadi? Ada baunya, ada ugel-ugel ada di ugel bahunya, Ugel entong-entong di bahu. agak ringan gitu sakitnya. Berupa benjol apa ini? Rasanya juga kayak ditarik-tarik. Jadi kalau di bahu Bu itu ada dua kemungkinan, bisa jadi karena apa namanya posisi tidurnya, ya. Posisi tidurnya yang salah. Yang kedua bisa jadi ini frozen shoulder Bu. Apa Frozen shoulder. Jadi ada pengapuran sama asam urat di daerah tulang. Nah, itu nanti kalau terapinya jenengan harus pakai ini, bisa dipakai reposisi tulang sendi atau bisa pakai terapi bekam kering. Oke. Itu. Jadi kalau untuk detailnya jenengan bisa BA, saya harus tahu dulu posisinya yang sakit di mana. Baik, Masya Allah. Silakan nanti Ibu Sumiati akan kami kirimkan kontak WA dari Tibun Nabawi Holistic Care. Boleh lanjut nanti bisa konsultasi ya untuk badannya terkait kendala yang dialaminya. Baik, ada lagi Ustadz Ibu Diah dari Lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin tanya, kalau anak saya masih usia 10 tahun sudah dinyatakan gagal ginjal dan tiba-tiba tidak sadar seterusnya, itu kira-kira disebabkan apa ya? Bahkan setelah operasi dia tidak dapat tertolong. Mohon pencerahannya. Kalau anak-anak di bawah remaja Bu, kalau di bawah 40 itu rata-rata perilaku pola makan, pola minumnya. Kebanyakan. Jadi kebanyakan mereka tidak mau minum air, jadi ginjal itu unsurnya air. Suka tidak suka, haus tidak haus, kita wajib minum air 2 liter. Atau paling gampangnya pakai rumus 30-35 kali berat badan pasien. Itu wajib, itu unsurnya air, jadi ginjal itu unsurnya air untuk bisa membuang darah kotor, sisa metabolisme darah kotor dia butuh air 2 liter. Jadi kalau kita kekurangan air yang tersedia ngos-ngosan, ginjalnya rusak secara perlahan-lahan. Tapi kalau dari anak yang usianya di bawah 40 tahun rata-rata kebanyakan minum makanan yang tidak sehat. Jadi minumannya yang biasanya bersoda, yang berboba-boba, yang manis-manis itu merusak ginjal. Makanan yang mengandung asin-asin, chicken instan. Nah, biasanya kalau anak yang gagal ginjal itu rata-rata kebanyakan tidak mau minum air, minumnya serba instan. Itu yang terjadi. Dan data yang terbaru Bu yang sangat mengagetkan, data yang kemarin dirilis tanggal 6 Maret kemarin oleh BPJS, pasien gagal ginjal di Indonesia itu sekarang merangsek menduduki peringkat kedua. Jadi kalau sebelumnya itu dia masih menduduki peringkat keempat dan 5, mulai tahun 2024 itu jumlah pasien gagal ginjal di Indonesia itu 12,68 juta. Jumlahnya naik 9 kali lipat dari tahun 2023. Jadi 2002 itu jumlah pasien gagal ginjal baru 222.000. Tahun 2023 itu jumlahnya naik 7 kali lipat menjadi 1,5 juta. Tahun 2024 yang datanya dirilis kemarin tanggal 6 Maret kemarin itu jumlahnya 12,68 juta, 9 kali lipat. Dan itu jumlah sekarang itu sudah mengarahnya, pasien yang sekarang rata-rata mengarah ke anak-anak. Jadi kalau orang tua itu memang sudah kodrat tiap tahun turun 1% fungsi ginjalnya, tapi karena yang anak-anak sekarang sudah mengarah gagalnya karena perilaku pola makan. Apakah masih bisa diobati? Bisa. Masih bisa, tergantung pasien mau nggak diobati. Jadi banyak pantangannya, banyak harus dilakukan. Makanya kalau udah sakit gagal ginjal, pengobatannya mahal. Jadi sebelum semuanya terlambat, ayo diperbaiki. Itu minimal adalah dibekam. Minimal dibekam saja. Ya, jadi karena setelah usia 40 Mas, terutama 40 tahun fungsi ginjal itu turun 1%. Ya, ginjal itu kan yang memegang peranan penting untuk membuang sisa metabolisme. Jadi urin itu sisa metabolisme darah itu yang kotor itu dibuang lewat urin. Jadi itu butuh air. Jadi kalau karena faktor usia, kalau dari datanya World Kidney Disease (ORG) setelah usia 40 itu fungsi ginjal kita turun 1%. Udah kodrat itu.
Makanya udah kok terjadi, makanya saya jangan ngimpi semakin tua tambah sehat, tambah remuk iya. Sudah kodratnya. Sudah kodratnya. Jadi nikmat sehatnya itu dicabut sama Allah. Ya, jadi makanya di Rasulullah itu hadisnya banyak tentang bekam. Di bekam ada kesembuhan. Bekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Maka semua penyakit hilang. Itu hubungannya dengan apa? Dengan ginjal. Karena faktor usia kita yang sudah mulai menua, ginjalnya sudah mulai melemah, tidak semua metabolisme kotoran itu bisa dibuang, makalah dibantu dengan cara di detok darah, dengan cara di fasdu, dibekam donor darah. Baik. Jadi di situ makanya sering saya sampaikan, jadi darah Bu, jadi Bapak Ibu nggih, darah itu seperti oli motor persis. Jadi kalau jenengan tahu itu ibaratnya seperti oli motor. Jadi oli motor itu kalau dipakai terus semakin lama semakin kental, semakin pekat, semakin hitam. Betul. Nggih. Kalau tidak pernah ditap olinya, kira-kira mesinnya awet apa rusak? Rusak. Sama seperti manusia. Baik. Jadi darah itu setelah kita makan menjadi darah. Darah ini yang muter di dalam tubuh kita. Jadi panjangnya pembuluh darah tubuh kita, Bu, itu panjangnya 2 kali lingkaran bumi. Oh, wow. Jadi lingkaran bumi itu panjangnya 40.000 kilometer. Sedangkan panjangnya pembuluh darah, gabungan antara pembuluh darah arteri, vena sama satunya lagi saya lupa itu panjangnya 100.000 kilometer, Mas. Masya Allah. Nah itu kalau sampai terjadi penyumbatan di area tertentu, ya terjadilah penyakit. Maka kalau penyumbatannya di jantung nanti terjadi stroke, penyumbatan di otak stroke. Kalau penyumbatan di daerah tangan, itu. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya darahnya kotor. Jadi darah kotor itu yang tidak pernah didetok, tidak pernah dikeluarkan, yang terjadi adalah terjadi penyumbatan, jadilah penyakit. Makanya semua penyakit berawal dari aliran darah tidak lancar. Baik. Makanya di Rasulullah itu disuruh kita detok darah. Jadi kalau Rasulullah 1400 tahun lalu itu sudah menganjurkan kita melakukan detok, bagaimana dengan umatnya sekarang? Padahal zaman dulu makanannya organik. Lah sekarang makanan kita makanya wajib. Jadi makanya sering datang pasien detok darah enggak mau, hanya obat ya sudah. Makanya kan sering kalau sudah bicara tentang enggak mau detok darah hanya obat ya udah itu pilihan. Makanya sering saya sampaikan menjadi tua itu pasti, menjadi bijak itu adalah pilihan, menjadi tua itu pasti, menjadi sehat itu pilihan. Jadi kalau Rasulullah itu mengajarkan kita wajib detok dengan cara mengeluarkan darah, bisa bekam, bisa donor darah, bisa fasdu, itu harus kita lakukan. Jadi kalau umatnya tidak percaya ya sudah itu pilihan. Baik, Masya Allah. Baik, tampaknya kita perlu jeda terlebih dahulu Ustadz sebelum nanti kita akan menutup percobaan kita malam hari ini. Karena saya juga baru ingat nih Ustadz, kalau Senin itu kan harus sampai jam 8 Ustadz. Gitu. Saya tadi kepikiran sampai 8:30 ini, saya baru ingat, oh iya ya sampai jam 8 ya. Baik, Masya Allah. Baik, tidak masalah, kita jeda terlebih dahulu Ustadz. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Tibun Nabawi yang didukung oleh LAS Taman Zakat. قال صلى الله عليه وسلم من أفطر صائما فله مثل أجره. وها نحن في مؤسسة تمان زكاة نقومها على تنفيذ هذا المشروع المبارك العظيم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك بتوزيع الوجبات الساخنة على أهلنا النازحين المكلومين في مخيمات النزوح. فمن هنا حق لنا أن نقول لمؤسسة تمان زكاة تمان زكاة أطعمكم الله من ثمار الجنة كما أطعمتم أطفالنا وفقراءنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. حان فيه السعي للفردوس حان، هل تردن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل
من سواه شهر من جمال حان فيه السعي للفردوس حان هل ترى أذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان موسم العفو أوان الرحمة فرصة العمر زمان العمل مركب. Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, terima kasih Anda masih setia dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi yang didukung oleh Las Taman Zakat. Malam hari ini kita masih membahas tentang kelenjar getah bening. Ridwan ingin menyapa untuk Mitra Muslim yang sudah menyapa di live YouTube ya. Malam hari ini ada Kak Kartika, @Afan Azizi, @Suyati, @Kateno bin Gunung, @Eternal Sunshine, @Suyati, @Leni Kusumawati, Andang Prastian dan semuanya ya, Fatmawati Sugianto dan juga Junjuna, Masya Allah. Dan tampaknya masih ada satu pertanyaan nih Ustadz dari Mitra Muslim yang bergabung di live YouTube. Ada dari Eternal Sunshine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya Ustadz, kalau kelenjar tiroid tidak dioperasi apakah berbahaya? Wah ini menarik ya Ustadz ya, karena berhubungan dengan tema malam hari ini membahas tentang kelenjar getah bening. Silakan Ustadz. Oke, sebisa mungkin jangan dioperasi. Ini pesan saya. Kenapa Ustaz? Namanya kelenjar tiroid itu kan bengkak. Jadi bengkak itu kan ada penyebabnya. Baik. Cari tahu pembengkaknya. Biasanya kalau saya nangani pasien itu biasanya karena kecapean. Oke, baik. Jadi sekarang makanya nanti kalau konsultasi lebih lanjut bisa di WhatsApp ya. Karena udah saya sering nangani pasien kelenjar getah bening kelenjar tiroid. Sembuh. Bisa sembuh. Dia memang butuh waktu sekitar 1 bulan 3 bulan, standar 3 bulan. Oke. Jadi nanti kalau untuk terapinya nanti bisa pakai terapi terapi lintah bisa kalau mau. Tapi kalau Anda mau pakai terapi lintah nanti dirutinkan di bekam, di fasdu, terus nanti juga yang terpenting adalah istirahat cukup. Istirahat cukup. Itu minimal 7 sampai 9 jam. Nah, biasanya kalau orang tiroid itu kebanyakan kecapean. Iya. Jadi kecapean 24 jam, makanya kan harus tahu dulu tidurnya jam berapa. Iya. Tidurnya jam berapa, apa yang dimakan juga. Nah, itu nanti semua ngefek. Jadi karena bengkak, benjolan apapun bengkak, peradangan itu karena ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena imunitas kita menurun. Bisa tidurnya kurang, bisa jadi karena perilaku pola makanan yang tidak sehat. Bisa kempes sendiri, bisa. Jadi tidak usah harus dioperasi. Jadi kalau operasi nanti prosesnya ada penyembuhan, masih panjang, dan itu apakah nanti tidak kambuh? Bisa kambuh sewaktu-waktu. Jadi makanya nggak ada bisa jamin nanti setelah dioperasi tidak kambuh, bisa kambuh lagi kalau perilakunya yang tidak sehat tidak dirubah. Jadi yang terpenting adalah perilaku yang dirubah, bukan obat, bukan operasi. Nanti kalau jenengan perilakunya yang tidak sehat dirubah, insya Allah itu akan kempes dengan sendirinya tanpa operasi. Bisa. Jadi jangan menggampangkan sedikit-sedikit operasi. Nanti masalahnya operasi itu panjang, penyembuhannya, lukanya dan sebagainya, dan tidak jamin nanti tidak kambuh lagi. Betul. Nanti pada operasi yang dicek kadar gulanya berapa. Kalau kadar gulanya tinggi tidak dilakukan operasi karena apa? Kalau kadar gula tinggi itu memperlambat proses penyembuhan, susah. Jadi banyak faktornya Ibu nggih. Jadi kebanyakan adalah siapa saja yang berisiko pada penyakit tiroid? Wanita. Oh, lebih ke wanita ya wanita. Jadi kalau penelitian itu resiko adalah wanita berisiko usia 20 sampai 60 tahun, ada riwayat keluarga, terus pola makan yang tidak sehat, stres yang kronis, penggunaan obat-obatan. Jadi makanya kan harus tahu dulu kalau penyakit sudah gini saya harus tahu dulu perilaku sehari-hari apa, riwayat penyakitnya apa, keluhannya sekarang apa. Nanti akan ketahuan semua Mas. Jam tidurnya jam berapa, dia minumnya berapa liter. Terus pola makannya gimana, stresnya gimana, nanti akan ketemu semua. Lah itu yang nggak sehat itu diperbaiki. Bisa. Jadi saya nangani pasien yang kemarin udah mau dioperasi juga, alhamdulillah 1 bulan itu sudah mulai enakan, 3 bulan sudah sembuh. Tapi dengan catatan kalau udah sembuh, tidak jamin nanti tidak kambuh lagi. Kalau perilakunya tidak sehat,
diulang lagi. Oke, baik. Jadi kembali ke perilaku ya, Ustaz? Betul. Ya? Baik, Jadi makanya saya sampaikan, sebagus apapun obat, semahal apapun obat, jika perilaku pasien tidak dirubah, percumatan pengobatan itu akan tidak optimal. Ya. Ya, itu yang terpenting perilaku, Bu. Perilaku yang terpenting. Baik, jadi bukan Allah. obat. Ya, baik. Kalau boleh tahu nih Ustadz, apakah obatnya sesuai dengan apa yang Ustadz tampilkan di depannya Ustadz sekarang nih? Kalau yang di depan kami yang pakai YouTube, ini untuk obat-obatan yang berhubungan dengan hormonal, gangguan hormonal. Apa itu Ustadz obatnya kalau boleh tahu? Madu nih, jadi madu hormonal itu nanti bisa untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mungkin mitra muslim yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, monggo silakan bisa follow IG, TikTok kami, nanti akan dapatkan herbalnya gratis. Jadi kebetulan minggu depan kami akan mengadakan workshop untuk membuat madu hormonal. Monggo yang Mas berminat bisa ngikutinya hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Kebetulan untuk minggu besok itu membuat madu hormonal, minggu depan membuat kencur. Kencur ya? Ya, beras kencur. Minggu depan buat beras kencur. Jadi untuk yang minggu depannya lagi, yang terakhir itu membuat madu demensia untuk orang-orang udah pikun. Jadi untuk minggu depan kita membuat madu hormonal yang berhubungan dengan gangguan hormonal, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang pasca imunisasi sakit-sakitan, nah itu ada penetralnya obat-obatnya. Baik, Masya Allah. Jadi itu salah satu obat yang ditawarkan oleh Tibun Nabawi, Ustaz ya. Ini langsung dari Tibun Nabawi, Ustaz ya. Masya Allah. Jadi untuk Anda mitra muslim yang penasaran, mungkin malam hari ini hanya mendengarkan dari radio, baik radio streaming ataupun radio jaringan, boleh Anda langsung berkunjung ke live YouTube ya. Malam hari ini Anda bisa saksikan obatnya seperti apa, sudah ada di depannya Ustaz ya. Sudah terjajar dengan rapi dan itu bisa dibeli ya Ustaz ya. Bisa banget ya. Baik, bisa kemana nih Ustaz? Ke Tibun Nabawi Holistic Care langsung. Di mana itu alamatnya Ustaz? Dharma Permai Selatan 17525, nomor HP-nya 0877 56 9-nya 3 kali 337. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sekali lagi mitra muslim, yuk kita mulai jaga pola hidup kita, pola tidur kita, dan pola makan kita ya Ustaz ya, agar terhindar dari segala penyakit ya, Masya Allah. Dan tentu setiap penyakit pasti ada obatnya Ustaz ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Baik, Masya Allah. Mungkin itu juga bisa menjadi closing statement malam hari ini Ustaz ya, untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan jazakallah khair Ustadz Ahmad Nidom yang sudah memberikan pencerahan pada malam hari ini tentang kelenjar getah bening. Dan tentunya insya Allah kita bisa berjumpa lagi di Majelis Ilmu Tibun Nabawi berikutnya Ustadz ya, di tiap hari Senin nih Ustadz ya. Hari Senin tanda waktu 7 hingga 8 malam. Silakan mitra muslim Anda catat waktunya agar tidak tertinggal informasi menariknya dan seluruh informasi kesehatan, edukasi kesehatan dari Tibun Nabawi. Jazakallah khair Ustadz Ahmad Nidom. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mitra muslim yang luar biasa sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jazakallah khair. Semoga bisa istiqomah ya mendengarkan Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Dan sekali lagi mitra muslim, untuk Anda yang mungkin ingin konsultasi lebih lanjut, silakan langsung menuju ke Dharma Permai Selatan nomor 17 nomor 25. Sekali lagi Dharma Permai Selatan 17 nomor 25 Surabaya, dan nomor WA-nya di 0877 756 999 337. Silakan mitra muslim Anda bisa konsultasikan lebih lanjut dan insya Allah nanti bisa bertemu langsung dengan Ustadz Ahmad Nidom. Dan tentunya saya Ridwan Hidayat serta rekan siar yang bertugas ada Azhar Rahman selaku videografer pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, dan kami mohon ampun serta bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat.